والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفع بما علمتنا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفع بما علمتنا. آمين. Insyaallah kita lanjutkan daras kita hari ini, pertemuan yang ke-10. Kalau memungkinkan kita hari ini masuk ke dalam pembahasan Al-Fat. Kalau memungkinkan ya. Karena pasti pembahasan Al-Fat itu udah di akhir-akhir jam nanti. Kalau tidak memungkinkan ya udah. Kalau saya lihat raut-rautnya udah mulai mual-mual gitu. Kepala udah gini-gini aja kejam. Ada jam juga ada jam. Harusnya jam itu taruh di sana aja, biar saya doang lihat. Kalian lihat saya aja. Bisa dipindah. Masalahnya udah ke belakang juga. Ke belakang juga. Nggak hidup ya lampunya ya. Gelap gitu. Sedikit kita menilik sesuatu yang ada di pertemuan awal. Saya lupa itu pertemuan pertama atau yang kedua, yang pasti diantara itu dua. Saat kita membahas tentang, kayaknya yang kedua ini, saat kita membahas tentang nakid sama jid. Yang berapa kira-kira? Jid. Apa karena dari saya makanya ngomong ya saat yang kedua aja sih. Iyain kalam antum aja. Nah, di saat itu bagi yang saya sempat melafatkan bahwasannya pembahasan ini nanti dia tuh ada banyak, dan kedepannya kita akan menambah satu persatu. Jadi pembahasan nakid dan did itu adalah suatu pembahasan tentang dua hal yang memiliki keterkaitan terlepas dari jihah apapun. Misal antara HP sama meja misalnya. Kalau misal itu kan termasuk dua hal, amroni, ini jelas ya, HP sama meja. Kalau dia nggak masuk atau dia memang nggak memiliki keterkaitan sama sekali, dalam artian nisbahnya itu udah tabayun, atau ya intinya nggak ada kaitan lah di dalam jihah apapun, di sisi apapun kita ngeliat nggak ada kaitan. Kalau misalnya dia masih ada kaitan, misalnya oh ternyata HP itu terkadang diletakkan di atas meja, oh terkadang meja itu diletakkan di bawah HP, kan memiliki keterkaitan. Nah, dan nanti itu masuk ke dalam klasifikasi ulama saat mengelompokkan yang dinamakan dengan itsnan. Dua hal itu, nah itu banyak banget kemungkinannya. Imma dia itu, makanya kita kemarin ada menemukan ada istilah nakid, ada istilah did. Itu nanti lengkapnya, lengkap semuanya maksudnya, lengkap semuanya itu nanti akan kalian temukan di dalam ilmu kalam. Di sini itu hanya sedikit-sedikit aja, hanya spill dikit-dikit aja lah, spill dikit-dikit. Nah, itu hari ini kita akan mengeluarkan salah satunya.
yang dimana dia itu agak memiliki kesamaan dengan yang kita bahas sebelumnya, yaitu naqid. Dia memiliki kesamaan dengan naqid, tetapi nanti memiliki perbedaan. Ya jelaslah perbedaan karena di pembahasannya dibedakan. Cuma nanti secara afrod dia memiliki kesamaan afrod gitu. Hanya saja berarti nanti alaqohnya dalam artian nisbahnya, apakah dia itu umum wa khusus mutlak ataukah umum wa khusus muwajjihin, tetapi dia memiliki kesamaan afrod. Kalau dia memiliki kesamaan afrod berarti nisbahnya itu ada 3 kemungkinan atau ada 4 kemungkinan. Umum wa khusus mutlak atau min wajhihin atau tasawi, yang pasti nggak mungkin tabayun. Ini spill dikit ya untuk pertemuan hari ini ya, biar kalian standby. Karena hari ini kita akan membahas dalalah iltizamiyah. Karena dalalah iltizamiyah itu ada dikoidkan atau dalalah yang dikoid dengan kata-kata lazim, maka kita tertuntut untuk membahas keotentikan lazim yang menjadi standarisasi di dalam mantik. Lazim itu banyak nanti. Kita bisa dengan semerta-merta mengatakan kalau antum melazimi apa, ini lazimnya apa, ini lazim, itu banyak. Tetapi apakah dari sekian banyak lazim itu tadi, apakah dari semua lazim itu tadi dia itu yang dipakai sama mantik? Enggak. Ilmu mantik itu salah satu ilmu yang paling ketat standarisasinya. Kalau urusannya itu dengan akal ya. Kalau urusannya itu dengan akal, ilmu mantik itu ketat. Beda misalnya lazimnya itu dalam artian beda misalnya kita melihat kepada fan ilmu yang lain. Misal fan ilmu usul fikih maksudnya. Fan ilmu usul itu dia juga ada pembahasan lazim, tetapi dia memiliki standarisasi yang lebih rendah daripada yang dimantik. Dalam artian nanti ada lazim yang dipakai di dalam usul, di mantik nggak dipakai karena nggak memenuhi syarat. Jelas ya. Terus misal ada di dalam ilmu bayan, kita mengetahui ada yang dinamakan di dalam bayan itu ada yang dinamakan dengan kinayah. Kinayah itu apa? Kinayah itu adalah dalalah lafadz kepada lazim maknanya. Tetapi kan saat dikatakan lazim maknanya, walaupun kalau kalian nanti mempelajari bayan dan kalian menelaah secara dalam, semua majas itu dia pada lazimnya. Baik majasnya majas mursal atau majasnya majas isti'arah dalam artian yang alaqahnya musyabahah, majas mursal beserta semua alaqahnya itu, baik alaqahnya kulliyah, juz'iyah, mahaliyah, haliyah dan seterusnya itu semuanya lazim. Sejatinya itu semuanya adalah lazim. Lazim dari apa? Lazim dari suatu lafadz saat disebut dia memiliki kelaziman yang sangat banyak gitu. Jadi misalnya saat saya mengatakan kepada Anwar misalnya, Anwar tolong ambilkan gelas, itu lafadz itu memiliki lazim yang banyak banget itu. Salah satunya apa? Oh, kalau gelasnya di dapur berarti lafadz ini melazimi Anwar untuk berjalan, melazimi dia untuk berdiri, melazimi dia untuk menuju dapur. Oh, kalau perintahnya mengambil gelas berarti melazimi Anwar untuk jangan melakukan apa yang selain diperintahkan. Dalam artian apa yang selain diperintahkan itu banyak banget. Berarti kalau misalnya lafadznya menyuruh ngambil gelas berarti melarang Anwar untuk berenang di saat itu. Kecuali kalau gelasnya di dalam kolam gitu kan. Atau melarang Anwar untuk tiba-tiba terbang, atau melarang Anwar untuk tiba-tiba gila gitu. Nah, ini jelas ya. Dalam artian suatu kalam itu di saat suatu lafadz maksudnya, suatu lafadz itu di saat diucapkan dia memiliki dalalah yang lepas yang sangat banyak. Gitu. Sehingga akhirnya saat kita katakan lafadz itu memiliki majas, dalam artian majas itu adalah yang keluar daripada makna wadahnya, dan wadah yang udah kita bahas ya, dan wadah yang dimaksud juga udah kita bahas, yaitu keluar dari wadah apanya? Wadah tahqiqnya. Gitu. Karena makna kepada semua lazimnya ini tadi, kan satu lafadz itu saat diucapkan dia bisa terlempar kepada banyak lazimnya. Nah, penempelan lafadz itu kepada semua lazimnya atau semua yang keluar daripada wadah tahqiqnya itu juga wadah gitu. Makanya nanti yang dibahas itu adalah tentang dalalahnya ini adalah akliyah atau wad'iyah saat lafadz itu tadi dilempar kepada semua lazimnya. Yaitu saat saya jelasin itu saya sering men-spill sedikit-sedikit
pembahasan walaupun saya nggak jelasin secara khusus. Itu untuk kalian, wah ada lafaz ini nih, catat. Udah itu nanti suatu saat misalnya kalian membaca syarah yang lain, suatu saat kalian membaca hasyiah-hasyiah yang lain, itu hasyiah dari kitab-kitab yang ada, kalian jadi udah bersahabat dengan lafaz-lafaz yang saya sebut, walaupun saat itu kalian belum paham. Oh ternyata ini yang pernah disebut ya, oh ternyata ini. Oke, sebelum kita masuk, kemarin itu ada sedikit yang tertinggal tertinggal penjelasan sedikit ya. Tentang wada itu ada dua. Itu masih standby ya. Maklumat itu di kalian masih standby ya. Enggak tiba-tiba mentang-mentang ilmu saya hadis Ustaz. Tadinya nggak tahu, tahunya di saat antum ajar aja. Pulang-pulang hilang lagi dia. Nah, tentang wada itu ada dua. Di saat kita memahami konsep wada itu ada dua, maksudnya wada yang tahqiq itu yang dipakai di dalam lughah itu, dalam artian memang para yang memiliki otoritas untuk menetapkan suatu lafadz kepada makna tertentu itu adalah memang para ahli bahasa di dalam suatu bahasa tertentu gitu. Misalnya kita di Indonesia, kan kita sekarang udah sedemikian mungkin bisa dikatakan ribuan atau mungkin jutaan lafadz yang ada di dalam bahasa Indonesia. Misal, itu kan dulunya pernah ada suatu proses lafadz-lafadz itu ditempelkan atau dibuat sedemikian rupa lalu ditempelkan kepada makna yang dikehendaki. Pernah ada proses itu walaupun satu persatu. Misal dulu kekurangan ini ditambah sehingga akhirnya ditetapkan bahwasanya lafadz ini maknanya ini, lafadz ini maknanya ini. Kan ada proses itu. Itu yang dinamakan dengan wada. Dan wadanya itu kalau misalnya kita melihat secara lughahnya dalam artian memang bahasa kita yang mengwada bahwasanya makna botol itu adalah ini nih, bentuknya seperti ini. Nah, kalau wadanya seperti itu berarti ini wadanya tahqiq. Karena bisa jadi botol itu diartikan kepada kepala orang misalnya. Karena kenapa? Karena sama-sama wadah. Kan seperti itu mungkin gitu. Maka kalau kita katakan seperti itu, berarti wadahnya itu udah keluar daripada wadah aslinya gitu. Tetapi kita juga mengatakan yang tadi itu wadah. Yang dimana kemarin itu kita mendapatkan istilah wadah takwil. Dan wadah takwil itu biasa diistilahkan itu dengan dikatakan al-wad'u bin naw'i. Karena nanti wadah lughah itu ini sedikit pembahasan ini Pak. Karena di saat dia itu kepada tahqiqnya dan kepada takwilnya. Nah, tahqiq ini biasa dikatakan dengan wada' bisyakhs. Ya, resiko kalian masuk pada suatu masail itu nerima banyak musolahat jadi. Kan pada gini-gini ini apalagi kok ada musolahat yang lain lagi gitu. Ini agar kalian bersahabat dengan lafaz-lafaz ini. Dan yang tawil itu biasanya padahal yang dimaksud buah-buah dalam artian masodaknya dia juga, orangnya dia juga. Hanya saja nanti kalian akan melihat lafaz yang berbeda. Ini saya hanya membantu kalian untuk bersahabat kalau suatu saat kalian melihat penjelasan-penjelasan yang ada di kitab-kitab yang lain. Yang takwil itu dikatakan dengan wada' bin naw'. Karena wada' takwil ini merupakan nau'un daripada wada' aslinya. Wada' takwil itu kan berarti wada' yang dimana terjadinya atau kejadian wada'nya itu setelah adanya wada' yang pertama, yaitu wada' yang tahqiq. Wadah yang pertama itu kalau dikatakan syakhs karena memang wadahnya itu udah diperuntukkan untuk sesuatu yang tertentu gitu. Di saat wadahnya udah diperuntukkan untuk sesuatu yang tertentu, lalu akhirnya ada kejadian-kejadian di mana membuat lafadz itu diwadah kepada sesuatu yang lain gitu. Biasa ini perpindahan wadah ini dinamakan di dalam usul itu dengan manqul, berpindah wadah. Nah, berpindah nanti ada dua kemungkinan. Imma berpindah awal nggak dipakai lagi, imma berpindah awal masih dipakai. Ini jelas ya? Jadi mangkul itu ada dua kemungkinannya dia. Oke. Di saat seperti ini, kan ini adalah
makna yang hakikatnya nih. Bahkan kalau kita katakan wada hakikat yang hakikat, kalau kita katakan dalam artian apa? Ternyata dia ini juga bisa kita katakan hakikat. Wada yang takwil itu juga bisa kita katakan hakikat. Tetapi hakikatnya bi'tibar di sisi dianya doang. Gitu. Ini jelas. Ini yang kemarin sempat saya singgung. Atau yang di dalam ini kalau kita katakan adalah makna majaznya. Oke. Di saat kalian udah mengetahui informasi ini, maka kita akan memahami bahwasanya ternyata majaz itu juga kepada makna maudhu'nya. Fokus ya. Ternyata majaz itu juga kepada makna maudhu'nya. Tapi apakah maudhu' yang dimaksud maudhu' aslinya? Enggak. Melainkan maudhu' yang dimaksud itu adalah maudhu' takwilnya atau maudhu' bin naw. Ini jelas ya? Oke. Terus kita agak sedikit mundur untuk maju beribu langkah. Kalian udah memahami perbedaan antara mutabaqah sama tadammun, mutabaqah sama iltizam, dan yang membedakan antara tadammun dengan majaz yang kalian ketahui itu? Memahami itu? Di saat kita memahami bahwasanya tadammun itu adalah sebagaimana yang kalian pahami dan mutabaqah itu adalah sebagaimana yang udah kalian pahami, kalian bisa ngebayangin adanya tadammun tanpa mutabaqah? Nggak bisa. Karena yang kita pahami adalah tadammun itu suatu dalalah, makna juga, dalam artian itu suatu pemahaman ke kita juga. Hanya saja itu adalah suatu pemahaman yang merupakan siratan dari mutabaqahnya, sehingga tadammun itu nggak mungkin berdiri sendiri. Jelas? Nah, sedangkan kalau kalian memahami tadammun itu sama dengan majaz, majaz itu bisa nggak tanpa ada mutabaqahnya? Misalnya saya mengatakan, saya tadi beli mobil, maksudnya spionnya aja, ada nggak mutabaqah mobilnya? Nggak ada. Ini jelas ya? Nah, di titik itu bahwasanya tadammun itu nggak bisa berdiri sendiri, sehingga akhirnya dikatakan tadammun itu berbeda banget dengan majaz. Walaupun ini sampai sini dong ya, dong itu apa ya? Klik ya. Walaupun kita mendapati, oh ternyata suatu makna saat ditempelkan kepada lafadz dan ternyata makna ini adalah makna majazi, itu juga wada. Sehingga kalau itu juga wada, maka dia juga bisa kita tempelkan definisi mutabaqah, yaitu dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu. Tetapi wadanya itu wada takwilan, atau wadanya itu wada bin naw'i. Nah, terus kemarin kenapa saya itu mentanbih kalian banget agar jangan sampai memahami bahwasanya tadammun itu adalah majaz mursal. Karena kalau misalnya kita mendapati suatu lafadz dan diinginkan adalah makna majaznya, ini jelas ya. Kita mendapati suatu lafadz, seorang mengatakan saya melihat insan, atau saya melihat asad yang seringnya itu, saya melihat singa ada di belakang itu. Ngapain dia lagi khutbah? Oh, langsung kita pahami, oh ternyata singa yang dimaksud itu adalah rajulun syuja, karena ada penyerupaan, maksudnya adalah rojul, dia melihat rojul seperti singa di dalam keberaniannya. Kan ada itu yang dihilang-hilangkan gitu, sehingga akhirnya itu dihilangkan, langsung diitlaqkan musyabbah bihnya. Sehingga saat diitlaqkan atau disebut musyabbah bihnya, yang tadinya itu adalah bentuk tasbih dengan suatu lafadz yang hakikat semua, lalu saat musyabbahnya dihilangkan, lalu wajhu syabahnya dihilangkan, ada tuh syabahnya dihilangkan, sehingga dia menjadi isti'arah. Ini jelas ya. Nah, di saat ada orang menyebut lafadz lalu menginginkan makna majazinya, dan saat penyebutan makna majazi itu full makna majazinya enggak yang diinginkan. Coba kalian bayangkan, misalnya saya mengatakan tadi di belakang saya lihat asad. Makna majazi asad secara full yaitu ya rojulun syuja. Nah, saat dia menyebut asad, dia menginginkan makna full majazinya enggak? Nah, berarti kan itu yang dinamakan dengan dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu. Tapi itu takwil. Jelas sampai sini?
Sehingga kita katakan dalalah lafat di saat lafat itu digunakan kepada makna majazinya, itu dalalahnya apa? Dalalahnya adalah mutabaqah. Jelas sampai sini? Titik perbedaannya itu. Walaupun, saya sampai sini ada yang kurang jelas nggak? Jadi saya ini kan, misalnya saat asad itu diitlakkan dan diinginkan adalah makna majazinya, berarti kan makna asad ini adalah rojulun suja. Nah, rojulun suja ini atau rojul yang bermakna hayawan natik yang tasyakhus kepada rojul tertentu dan dia memiliki sifat suja. Ini kan ada tambahan berarti kehayawan natik kehayawaniahan dan kenatikiyahan yang memiliki sifat tambah yaitu kesyujaan. Ini jelas ya. Nah, itu kan adalah makna full daripada lafaz asad saat ditempelkan kepada makna majazinya. Jelas ya. Sehingga saat disebut asad dan menginginkan makna fullnya ini yang dikatakan dengan dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'alahu ta'wilan. Jelas sampai sini? Atau dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'alahu bil wad'i bin naw'i, atau wat'an bin naw'i. Sehingga kita kalau memahami ini secara detail, kita nggak akan terjebak seraya mengatakan tadammun itu adalah majaz. Oke, sampai titik ini jelas ya. Oke, walaupun di pembahasan ini kan tadi ini makna majazinya juga punya ini, makna majazina ini juga punya juzuk. Jelas? Makna majazi dari asad apa? Yaitu rojulun suja. Rojul itu apa? Yaitu hayawan natik yang ada sifat dzukurohnya. Berarti kan lebih lebih dikerucutkan. Yaitu hayawan natik lahu sifat dzukuroh lahu sifat suja. Itulah makna majazi daripada lafaz asad. Setidaknya kita memahami bahwasanya makna lafaz asad saat ditempelkan kepada makna majazinya, maknanya itu juga memiliki juzuk. Paham? Sehingga kalau maknanya memiliki juzuk, berarti mendatangkan kemungkinan bahwasanya lafaz saat ditembakkan kepada makna majazinya, kita juga bisa memahami sebagian maknanya secara tadammun. Jelas? Sehingga saat dia ditempelkan kepada makna majazinya, dalalah tadammun itu juga berlaku. Hanya saja ini sedang dalam rangka dia makna majazi. Makanya kemarin saat saya mengatakan ini kita membahas tentang dalalatul lafziyatul wad'iyah. Wada' yang dimaksud di sini adalah wada' lugawi. Sehingga kalau wada' lugawi itu adalah wada' tahqiqi. Kita nggak urusan dengan wada' yang ditakwil. Sehingga mutabaqah yang kita bahas itu adalah wada' yang hakiki atau wada' yang syakhs ini tadi. Tadamun yang kita bahas itu merupakan wada' yang tahqiq, dan dalalah iltizam yang kita bahas itu juga wada' yang tahqiq. Sehingga jangan dicampur adukkan. Dan pemetaan ini kalian harus rapi gitu. Sehingga di saat kita ditanyakan, kok bisa tadamun berbeda dengan majaz? Gimana ininya? Kalian bisa menjelaskan. Pemetaannya tuh gini. Itu bagi lafaz. Jadi gini. Lafaz yang bisa memiliki dalalah makna tadamun itu hanyalah lafaz yang memiliki juzuk makna. Sehingga lafaz yang maknanya basit, nanti kita di pertemuan membahas kuliatul khoms atau membahas ta'rif, kita akan menemukan ternyata ada suatu makna basit. Kenapa dia basit? Karena dia tidak memiliki jins dan dia tidak memiliki fasal untuk memisah, tunggal. Gitu. Suatu yang tunggal itu maknanya juga tunggal. Sehingga kalau maknanya tunggal, dia memiliki ajza makna nggak memiliki. Sehingga kita nggak akan bisa memahami makna ini secara tadamun, dikarenakan dia tidak memiliki ajza makna. Oke, jelas ya. Nah, kita nggak urusan. Jadi kalau saat kita membahas tadamun, kita nggak urusan kepada lafaz yang memiliki makna basit itu tadi, nggak urusan itu. Jelas. Tetapi yang kita bahas, kalau ada tadamun berarti ini adalah suatu lafaz yang memiliki makna dan maknanya itu memiliki ajza. Sehingga saat lafaz itu disebutkan, saya memahami mutabaqahnya, tetapi seraya saya memahami mutabaqahnya, saya memahami bahwasanya ajza-ajzanya itu masuk ke dalam mutabaqah. Jelas ya? Seperti kemarin saat kita mendefinisikan lafaz rumah lalu ditempelkan kepada juzuk urfinya.
Saat rumah disebut, kita memahami mutobakohnya seraya atau lafaz itu juga menyiratkan kita untuk memahami bahwasanya ajza di dalam maknanya itu juga masuk. Jelas sampai sini? Sehingga penyebutan ajzanya bersamaan dengan lafaznya itu tidak diperlukan. Oke, ada yang kurang jelas? Ini saya tanbih yang itu tadi. Ya. Murokab. Jadi saat lafaz memiliki makna, kalian jangan memahami rajulun syuja ini maknanya ya. Ini pernah saya tanbih kemarin atau 2 hari yang lalu, nggak tahu, ini pernah saya tanbih. Saat disebutkan insan, insan itu adalah hayawan natik. Kalian jangan memahami bahwasanya lafaz saya yang menyebutkan hayawan natik itu adalah makna insan. Makna insan itu adalah saat insan tersebutkan sampai pengetahuan kepada kalian, oh berarti sesuatu yang memiliki kehayawaniahan dan kenatikian. Pemahaman itu bukan lafaz yang saya sebutkan barusan ini. Pemahaman itu jelas ya. Gitu. Jadi kalian jangan terjebak. Lu berarti hayawan natik itu maknanya insan. Enggak. Maknanya insan itu adalah pengetahuan kalian bahwasanya lafaz insan ini adalah sesuatu yang memiliki kehayawanian dan kenatikian. Ini lafaz saya jadinya saat disebutkan insan adalah hayawan natik. Hayawan natik itu adalah lafaznya saya. Gitu. Itu lafaz saya, itu bukan maknanya insan. Jelas sampai sini? Itu ditanbih. Sering banget ditanbih itu agar kalian jangan memahami bahwasanya itu adalah maknanya. Oke, ada yang kurang jelas sebelum kita lanjut? Jadi kita mengatakan bahwasanya kenapa tadamun yang kita bahas ini dia itu bukan majaz mursal. Alasan utamanya apa? Tadamun yang kita bahas ini nih, kan kadang orang kalau misalnya dia salah paham, dia memahami oh saat lafaz insan disebut yang dia pahami adalah hayawannya aja, atau saat lafaz insan disebut yang dia pahami adalah kiahnya aja. Oh, ini kan berarti itlaqul kul wa irada bi al juz kan gitu. Apakah pemahaman kalian setelah saya jelaskan sedemikian rupa memahami seperti itu? Enggak, oke. Nanti kalau misalnya ditanya, lantas kenapa kok bisa dia itu bukan majaz mursal? Alasan utamanya apa? Karena majaz mursal itu dalalahnya mutabaqah. Karena majaz mursal itu juga suatu lafaz yang ditembakkan kepada makna maudhu'nya, walaupun wada'nya ini adalah wada' takwil, tetapi kepada tamami maknanya. Nanti di pembahasan majaz, kalau dia berarti kan saat kita memahami dia secara mutabaqah, berarti kalau dia punya juzuk ya maknanya ya, berarti memungkinkan juga kita memahami secara tadammun. Sah-sah aja, hanya saja itu pembahasan tadammun, atau juga kita memahami secara iltizam dia kalau dia punya lazimnya. Berarti ada juga pembahasan tadammun sama iltizam di dalam majaz mursal. Tetapi itu bukan tadammun iltizamnya sedang kita bahas sekarang. Jelas ya sampai sini ya? Karena pembahasan di mantik itu hanya membahas wada' yang hakiki. Kenapa saya jelaskan yang bukan hakiki? Agar kalian nggak tergelincir ke dalam pemahaman yang mencampurkan itu. Oke, ada yang kurang jelas? Ya? Contoh lafaz yang mempunyai makna basit yang nggak punya sisa, misalkan batu gitu. Batu tetap ada. Jadi karena lafaz yang maknanya basit itu adalah jauhar. Kalian mungkin nggak tahu jauhar itu apa. Jauhar itu kita biasa mengartikan mudahnya atom karena dia itu adalah elemen terkecil dari suatu jism. Kan gitu kan, mudahnya. Tetapi kalau kalian membahas di makula tentang bagian jauhar, pemahaman kalian bahwasanya jauhar atom itu akan hilang nanti. Paham nggak maksudnya? Jadi secara simpel kita mengatakan ada yang dinamakan dengan syajarah Furfurius. Furfurius bukan Fast and Furious ya. Ada yang dinamakan dengan syajarah Furfurius. Gimana saya tulis? Penghapus mana? Pak, penghapus mana Pak? Nah, ada yang dinamakan dengan syajarah
Sejarah Porphyrius yang biasa kita katakan secara simpel. Kalau ini saya selalu mengatakan secara simpel gitu, agar nanti kenapa saya mendisklaimer secara simpel. Nanti saat kalian membaca di babnya itu, wah nggak simpel wah ternyata ribet gitu. Ya iya, memang ribet. Makanya saya sekarang mengatakan secara simpel gitu. Yang pertama, elemen terkecil daripada suatu jism, kita ini jism jangan kalian artikan jasad ya. Jism itu bukan fi jismin salim, fi aklin salim, lahu jismun salim gitu, bukan itu. Bukan di akal yang sehat memiliki di jiwa yang sehat memiliki raga yang sehat kan, kayak gitu kan. Kan kita memahami jism saat diartikan ke dalam bahasa Indonesia ya jismun itu apa? Jiwa, raga gitu. Bukan itu. Jism itu adalah suatu bentuk. Jadi sesuatu itu kalau udah sampai berbentuk, itu yang dinamakan dengan jism. Atau yang pernah saya katakan, jism itu adalah yang dia itu memiliki salah satu bu'din. Dia itu memiliki 3 dimensi gitu. Dia itu udah bisa ada memiliki panjang, ada memiliki lebar, ada memiliki volume gitu. Berarti dia berbentuk, intinya gitu ya. Nah, elemen terkecil dari jism ini itu dinamakan dengan jauhar. Oke, jauharnya ada 2 kemungkinannya. Imma dia itu jism, imma dia itu ghairu jism. Yang jauhar ghairu jism ini nanti banyak. Yang jauhar sendirian juga nanti ada. Ini maksudnya jauhar yang jism kita bahas. Nah, yang jism itu nanti imma dia itu nami. Ini nami bukan kawannya si itu ya. Robin. Wibunya keluar. Imma dia itu nami, imma dia itu Luffy. Imma dia itu nami, imma dia itu nami. Imma dia tuh nami, imma dia tuh ghairu nami. Jadi dalam artian apa? Jism itu imma dia itu bisa berkembang, tumbuh berkembang maksudnya ya. Imma dia itu tidak tumbuh berkembang, berarti jism yang benda mati. Atau kita artikan jism itu benda gitu aja, enak jadinya, benda. Nah, ini kan berarti hasilnya hasil akli semua. Saat jauhar dikatakan jism sama ghairu jism itu kan akal. Gak ada kemungkinan ketiga. Gak ada orang ketiga di antara mereka berdua. Saat nami bersama ghairu nami, gak ada kemungkinan ketiga juga. Jelas ya? Nah, yang bisa tumbuh berkembang, ini ada 2 kemungkinannya. Imma dia itu hayawan, imma dia itu nabat. Hayawan ini nanti banyak afrodnya. Oke, sampai sini jelas ya? Tadi siapa yang nanya ini? Tiba-tiba kita bahas ini. Ruslin mau nanya tentang yang farad. Yang farad itu nanti di sini. Kenapa dia farad? Kalau kita mendefinisikan hayawan, hayawan itu butuh, saat kita definisikan, dia itu butuh jinsun dan butuh fasal. Jelas? Jinsun itu adalah koid yang menjamin semua afrodnya hayawan. Jelas sampai sini ya? Koid yang menggabung semua afrodnya hayawan, sehingga saat itu disebut semua afrod hayawan ikutan masuk. Tetapi apakah yang semua yang masuk ini hanya hayawan saja? Ternyata enggak. Sehingga akhirnya membutuhkan koid yang dinamakan dengan fasal untuk ngeluarin afrod-afrod yang bukan hayawan. Sehingga di saat jinsun dan fasal udah digabung, maka itu memang yang sedang kita inginkan definisi dari hayawan. Jelas ya? Nah, jinsun itu apa? Koid yang menggabung semua anggotanya hayawan. Apa jinsun dari hayawan? Yaitu nami. Saat nami disebut, semua anggota hayawan masuk. Tetapi bersamaan dengan semua anggota hayawan masuk, ternyata anggota nabat juga ikutan masuk. Jelas ya? Sehingga akhirnya harus dipisah nih si nabat ini daripada semua afrodnya hayawan. Menggunakan apa? Menggunakan koid yang bernama fasal. Jelas? Oke. Itu kan kalau yang bawah-bawah ini dia membutuhkan jinsun untuk memasukkan semua afrod dia, dan dia itu membutuhkan fasal untuk mengeluarkan yang bukan afrod dia. Jelas sampai sini? Nah, sedangkan yang paling atas dia membutuhin apa? Untuk definisiin dia. Dia nggak butuh apa-apa. Dia nggak butuh jinsun karena dia paling atas.
Siapa qaid yang bisa menjami semua afrod dia? Nggak ada. Justru dia yang bisa menjami semua afrod di bawahnya. Jelas? Kalau dia udah nggak butuh jinsun, dia nggak butuh fasal lagi. Karena fasal itu dibutuhkan di saat kita pakai jinsun, ada afrod selain dia ikutan masuk. Nah ini kan kita nggak pakai jinsun, sehingga nggak ada fasal lagi. Nah ini yang dinamakan dengan makna basit. Dia memiliki definisi juga jelas. Dia memiliki definisi, hanya saja nanti maknanya itu adalah basit. Kita memahami jauhar itu langsung kita memahaminya dia itu adalah suatu yang basit. Nggak memiliki ajza makna karena nggak memiliki jinsun, nggak memiliki ajza makna karena tidak memiliki fasal. Jelas sampai sini? Nah, yang paling atas ini itu biasa dinamakan dengan jinsul ajnas. Jinsunnya para jinsun yang paling atas. Yang paling bawah nanti dulu. Yang paling atas ini dinamakan dengan jinsunnya para jinsun. Nanti kita lihat di bawah jinsun itu kita namakan dengan nau, karena dia itu adalah bawahnya jinsun, dan itu adalah nau yang dinamakan dengan nau idofi. Kalau nau dia adalah bawahan dari sesuatu, maka dia dinamakan dengan nau idofi. Ala kuliah kita sama mengatakan nau. Berarti jauhar mungkin jadi nau nggak? Enggak, karena dia nggak di bawah sesuatu apapun. Tetapi si jisa mungkin jadi nau, mungkin nau dari jauhar, atau nami mungkin. Nabat mungkin. Nah nanti sampai nabat ini selesai, gitu. Sampai nabat itu selesai, sehingga akhirnya bawahnya nabat itu dinamakan dengan afrodnya semua, nggak dinamakan dengan nau'unnya. Bawahnya hayawan itu dinamakan dengan afrodnya dia semua, gitu. Walaupun kita katakan, oh nanti saat dia adalah insan dia nau, itu adalah nau hakiki, sehingga bawahnya insan itu udah nggak ada lagi. Jelas sampai sini? Ini maksudnya perjalanan jinsunnya. Kita nggak mengatakan saat insan ada jenis, bukan jenis. Insan itu ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Insan itu ada yang tinggi, ada yang pendek, kayak gitu kan. Nanti saat mau didefinisikan, apa definisi insan orang pendek? Orang yang pendek itu adalah manusia. Kan nggak kita definisikan kayak gitu. Jelas sampai sini? Sehingga kita nggak menjadikan insan ini sebagai jinsunnya jenis dia yang pendek, atau insan ini merupakan jinsunnya jenis dia yang panjang, atau insan ini adalah jinsunnya jenis dia yang kulit hitam atau kulit ini, kan enggak. Saat kita mau mendefinisikan orang yang berkulit hitam, tetap menggunakan jinsun hayawan. Ini jelas ya. Sehingga perjalanan jinsun itu nanti selesai di dalam hayawan. Paling bawah itu jinsun. Tapi jinsun yang paling atas itu adalah jauhar. Sehingga dikatakan dia itu adalah jinsul ajnas, jinsunnya para jinsun. Di bawah jinsun itu ada nau, dan naunya itu nanti sampai kepada bawah-bawahannya si hayawan ini, yaitu insan itu nau, faros itu nau, timsah itu nau, terus nanti nabat ini apa? Ada kaktus nau, pohon mangga itu naunya, ini gitu. Nah, nau itu nau yang paling bawah. Anggota atau jenis-jenisnya kaktus itu nggak kita katakan sebagai naunya kaktus. Atau anggota atau jenis-jenisnya, misalnya ada yang dinamakan dengan asad. Asad ini memiliki banyak jenis ternyata. Ada singa Afrika, ada singa Eropa, ada singa apa gitu. Ini jelas ya. Atau ada yang dinamakan dengan timsah. Timsah banyak jenisnya. Ada yang di air, ada yang di darat. Kan kayak gitu. Ada yang di mabes. Jelas lah. Kayaknya mengungkapkan eksistensi sendiri. Oke. Ini jelas ya. Nah, jenis-jenisnya itu nggak kita katakan sebagai naunya timsah atau sebagai naunya asad. Saat kita mendapati loh, kan asad itu ada asad Eropa Ustaz, ada asad Afrika, ada asad ini. Apakah itu bukan naunya asad? Enggak. Itu biasa dinamakan dengan sinfun. Sinfon itu apa? Sinfon itu jenis-jenis, misalnya kaktus itu ada kaktus jenis apa gitu. Kalau kita di Indo tuh ada terong Belanda gitu. Itu nama ya. Atau misalnya apalah, terong aja nanti beda-beda jenisnya gitu. Itu nggak kita katakan sebagai nau yang berbeda. Naunya tetap terong, tetapi memiliki sinfon yang berbeda. Jenisnya beda. Ini jelas? Nah, nanti berarti nau itu perjalanan nau berhenti di mana? Di bawahnya hayawan, yaitu insan, faros, timsah. Itu nau itu berhenti di situ. Sehingga akhirnya insan itu dinamakan dengan nau'ul anwa. Kenapa dinamakan dengan nau'ul anwa? Karena dia itu adalah nau'nya para nau yang di atas itu tadi. Ini harusnya penjelasan di dalam kuliatul khoms. Tapi kita spill dikit-dikit lah.
Perform itu kan bahasa Inggris. Pur dari misalnya pemahaman. Pur. Oke, jelas ya? Jadi Ya. kalau kita mengatakan makna basit langsung silakan ke Johar aja, nggak ada kemungkinan yang lain. Enggak, makna basit itu banyak. Selain jauhar itu ada juga makna basit. Dan semua, oke. Tadi ini kan dinamakan dengan jinsul ajnas. Ini hanya satu dari 10 yang kita kenal dengan yang dinamakan makulat asyarah. Nah, makulat asyarah itu pembahasannya membahas tentang apa? Tentang jinsul ajnas. Gitu. Jauhar nanti ada muqabilnya yaitu arad. Arad itu apa? Dijelaskan nanti gitu. Yang bisa maqama binafsihi berarti jauhar, maqama bi ghairihi berarti arad. Arad itu ada 9. Arad itu nanti ada arad kaif, ada arad kamal. Itu adalah pembahasan lanjutan di dalam pembahasan tasawurat gitu. Yang dimana itu adalah jinsul ajnas, dan di dalam makulat asyarah itu membahas tentang jinsul ajnas. Nah, terus semua jinsul ajnas itu maknanya basit. Kenapa? Karena dia merupakan jins yang paling atas, sehingga untuk mendefinisikan dia nggak membutuhkan jinsun. Di saat dia nggak membutuhkan jinsun, maka dia nggak membutuhkan fasl. Lalu didefinisikan dengan apa, Ustaz? Hanya bisa dipahami. Kalau kalian mendapati lafadznya, misalnya jauhar didefinisikan sebagai maqama binafsi, misal. Loh, ini kan definisinya ada ajizannya. Enggak, yang dimaksud basit itu adalah maknanya, bukan suara di saat saya mendefinisikan dia. Jelas ya? Makanya tadi sering saya mentanbih atau mendisklaimer bahwasanya saat insan itu disebutkan hayonatik itu bukan definisinya, itu adalah lafadz untuk mengungkapkan definisi dia. Gitu, atau itu adalah lafadz untuk mengungkapkan maknanya. Hayonatik itu bukan makna, itu adalah lafadz saya. Oke, kita lanjut ya. Ada yang kurang jelas nggak? Ada yang masih ingin tanyakan? Ya. Iya, banyak. Jadi kayak kan saya katakan jauhar. Secara simpel mungkin sekarang kalian memahami jauhar itu adalah partikel terkecil dari benda, gitu ya. Dari jism, kan gitu, partikel terkecilnya. Nanti saat kalian membahas jauhar berserta semua jenis-jenisnya atau semua anggota-anggotanya, hilang pemahaman kalian bahwasanya jauhar itu adalah partikel terkecil. Enggak. Jauhar itu enggak sesimpel itu maksudnya. Setelah kalian memahami nanti, karena ada yang dinamakan dengan jauhar farad. Jauhar farad itu kholis, bukan benda, tetapi masih kita katakan sebagai jauhar. Gitu, sesuatu yang tak kasat mata. Misal seperti nanti jauhar farad itu ada 3, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5. Itu ya di dalam makulat itu isinya khilaf semua. Khilaf tentang antara Mu'tazilah, antara mutakalimin sama antara falasifah. Itu perang-perangan aja di dalam itu tuh isinya. Nah, terus nanti ada jauhar yang dinamakan dengan an-nafas, ada yang dinamakan dengan al-aqal. Gitu. Itu jauhar. Tetapi itu bukan jismun. Gitu, dalam artian itu bukan benda kholis, bukan benda yang paling kecil sekalipun, bukan. Gitu. Dan akal yang kalian pahami bukan akal ini ya. Nafas yang kalian pahami juga bukan nafas yang berarti jiwa, bukan. Tetapi itu yang memiliki ta'alluqut tadbir, ta'alluqut, ya itu di sana nantilah kalian memahaminya. Di sini kita hanya memahami bahwasanya saat mau membuat definisi kita cari dulu koid yang menggabung semuanya. Itu aja dulu simpelnya. Kalau udah ada koid yang menggabung semuanya, saat koid itu dipasang, maka semua anggotanya masuk. Tetapi ternyata ada juga anggota bukan dia ikutan masuk, sehingga kita masih membutuhkan koid untuk apa? Untuk mengeluarkan anggota yang bukan dia yang ikutan masuk tadi. Nah, itu yang dinamakan dengan fasal. Udah sesimpel itu aja dulu. Adapun nanti setelah kalian mantiknya itu bagus, membahas pembahasan lanjutan itu ada di makulat. Sisi tasawuratnya. Adapun sisi tasdiqotnya, pembahasan lanjutannya itu ada di ilmu adabul bahats wal munadharah. Itu memang benar-benar memainkan logika kita banget. Di saat kita mengerot orang, itu benar-benar kita harus memainkan logika. Sehingga akhirnya di saat dia udah terperangkap dengan dengan perangkap yang kita buat, lalu dia masih ngeles, udah selesai ini munadharahnya itu selesai. Yang dinamakan dengan sakoton munadharah. Kalau misalnya dia udah terperangkap, udah terpojok dan udah kena bahwasanya dia itu salah, dia masih ngeles, udah nggak usah dilanjutkan.
Karena selebihnya itu hanya hawa nafsu aja, nggak ada ilmiahnya lagi di situ. Nah, gitu jadinya. Nah, itu pembahasan lanjutan di dalam ilmu mantik yang dimana itu sisi tasdifatnya. Oke. Kemarin kita membahas ada yang dinamakan dalalah iltizam. Karena kita membahas dalalah iltizam itu apa? Yaitu suatu lafaz saat disebutkan tersirat makna lazim daripada lafaz itu. Walaupun lafaz makna lazimnya itu bukan maksud. Ini jelas ya? Karena kalau makna lazimnya itu adalah maksud, maka dia jadi, kalau makna lazimnya itu maksud, maka dia jadi apa? Misalnya saya sebut malzum, tetapi yang saya maksud itu lazimnya, malzumnya nggak ada. Berarti menjadi majas. Jelas? Misalnya saya tadi mengatakan makna lazim daripada, ini contoh, kalian jangan mempermasalahkan contoh nanti di akhir. Makna lazim daripada gagak itu adalah hitam, kayak itu kan. Nah, padahal dia tadi cuma melihat sesuatu yang hitam-hitam aja, kayak gitu kan, sesuatu yang hitam. Kan afrod hitam itu banyak, gitu. Afrod hitam itu ada rambut hitam, kayak gitu kan. Ada jasanya hitam, ininya hitam, kan itu afrod hitam. Atau yang suka nyela, kalian tahu nyela? Yang suka nyela antrian di syu'un itu juga termasuk afrod hitam. Ya, kan benar. Gitu. Bagi yang paham lah. Nah, karena kita kesel sama itu, sama yang nyela antrian kita udah ngantri dari pagi kok tiba-tiba dia langsung ke depan amunya aja atau depan ablahnya kayak gitu kan. Karena kita kesel, kita katakan pulang-pulang, tadi ada gagak yang nyerempet ini aku gitu, ada gagak yang nyela antrian aku gitu. Dia nyebut malzum, gagak, yang dimana gagak ini memiliki kelaziman. Tetapi makna yang diinginkan apa? Yaitu lazimnya, gagaknya ada nggak? Nggak ada, jelas ya. Nah, jadi dalalah lazim itu bukan lazimnya itu yang menjadi maksud, jelas. Karena kalau lazim yang menjadi maksud dari awal, maka itu adalah majas, yang dinamakan dengan itlaqul malzum wa iradatu bihi al lazim. Kok masih terjebak di al-juz aja, kita udah di iltizam, nggak tadamun lagi. Itu yang dinamakan dengan itlaqul malzum wa iradatu bihi al lazim. Jadi saking keselnya dia ngomong ke kawannya, tadi aku lihat ini, misalnya dia memang udah punya dendam kusumat sama afrod hitam misalnya. Tadi aku lihat gagak gitu, kesel kali aku tengoknya, misalnya kayak gitu. Padahal dia nggak nyebut gagak,